saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang penggolongan biaya. Adapun bagian yang saya jelaskan yaitu pengertian penggolongan biaya. Penggolongan biaya adalah proses mengelompokkan elemen yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih penting. Dalam menggolongkan biaya, umumnya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut, sehingga dalam akuntansi biaya dikenal konsep different cost for different purpose. Beberapa cara penggolongan biaya adalah berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan dengan produksi, hubungan dengan departemen, hubungan dengan penanggung jawab biaya, dan yang terakhir hubungan dengan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan manufaktur terdapat 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama ada fungsi produksi, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Dan yang kedua ada fungsi pemasaran, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penjualan produk jadi yang siap dijual dengan cara yang memuaskan pembeli dan dapat memperoleh laba sesuai yang diharapkan perusahaan sampai dengan pengumpulan kas dari hasil penjualan. Dan yang ketiga ada fungsi administrasi dan umum, yaitu fungsi yang berhubungan dengan penentuan kebijaksanaan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna. Baik, akan saya lanjutkan dari fungsi yang dijelaskan Fahrana di atas. Biaya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Yang pertama, biaya produksi adalah biaya untuk mengelola bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Sebelum masuk ke contoh, biaya produksi dibagi lagi menurut objek penjualannya, yaitu biaya bahan baku, yang mana bahan adalah barang yang akan diproses menjadi produk. Contohnya dalam perusahaan percetakan, kertas adalah bahan baku, sedangkan lem dan tinta adalah bahan penolong. Yang B, barang yang bukan bahan. Barang yang akan dikonsumsi perusahaan tetapi tidak merupakan bagian dari produk jadi. Contohnya, supplies kantor atau pabrik, suku cadang yang dipergunakan untuk memperbaiki mesin. Yang kedua adalah biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyampaikan dan menawarkan produk kepada konsumen. Contohnya, biaya iklan, biaya promosi, seperti mencetak spanduk dan brosur. Kemudian biaya angkut sampai ke pembeli seperti penjualan sistem bayar di tempat atau sering disebut COD, yang sekarang sudah banyak diberlakukan online shop untuk mempermudah konsumen dalam berbelanja. Kemudian ada sampel. Biasanya yang membutuhkan adalah penjualan makanan seperti kue, sambal, dan lain-lain, yang mana konsumen akan memesan produk jika konsumen merasa yang kita jual sesuai dengan minat mereka dan harga yang kita tawarkan. Dan yang terakhir adalah biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya, biaya gaji karyawan bagian keuangan, bagian akuntansi, personalia, dan humas. Saya akan melanjutkan diskusi yang telah disampaikan oleh Alicia. 2. Berdasarkan hubungan dengan produksi. Berdasarkan hubungannya dengan fungsi produksi, biaya digolongkan menjadi 3. A. Biaya bahan baku. B. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan produk jadi. Contoh, gaji karyawan, gaji mandor, gaji kepala bagian produksi. Biaya tenaga kerja tidak langsung dikelompokkan sebagai BOP. C. Biaya overhead pabrik. Dalam akuntansi biaya terdapat istilah biaya utama. Prime cost adalah biaya langsung produksi, terdiri dari biaya bahan baku dan BTKI. Biaya konversi. Conversion cost adalah biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi, terdiri dari BTKL dan WOP. 3. Hubungan dengan produk. Biaya erat hubungannya dengan produk yang dihasilkan perusahaan, di mana biaya yang terjadi ada yang dapat dengan sulit ditelusur ke suatu produk dan ada yang mudah.
Berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya dapat digolongkan ke dalam A. Biaya langsung, B. Biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusur langsung ke produk. Contoh, biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, bagian produksi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusur ke produk. Contoh, biaya sewa gedung pabrik, biaya pemasaran, biaya manajer, biaya penelitian. 4. Hubungan dengan penanggung jawab biaya. Berdasarkan hubungannya dengan penanggung jawab biaya, biaya dapat digolongkan menjadi A. Biaya terkendali, B. Biaya tak terkendali. Biaya terkendali yaitu biaya yang bisa dihubungkan dengan penanggung jawab biaya. Biaya tak terkendali yaitu biaya yang tidak berhubungan dengan penanggung jawab biaya. Untuk tujuan pengambilan keputusan oleh manajemen data, biaya dikelompokkan ke dalam 1. Biaya relevan atau relevant cost adalah biaya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya tersebut harus diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan. 2. Biaya tidak relevan atau irrelevant cost adalah biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. 5. Hubungan dengan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya digolongkan menjadi A. Biaya variabel, B. Biaya semi variabel, C. Biaya semi fixed, D. Biaya tetap. A. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan, semakin tinggi jumlah total biaya variabel dan sebaliknya. Biaya satuan pada biaya variabel konstan karena tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Contoh, biaya bahan baku BTKL. B. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. C. Biaya semi fixed adalah biaya yang berubah tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. D. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dan kisar volume kegiatan tertentu. Biaya satuan atau unit cost akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan, maka semakin rendah biaya satuan dan sebaliknya. Contohnya, gaji direktur produksi